Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami akan menerangkan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor dengan anggota kelompok Nurun Najwa Al-Arsy dan Tania Aurora Salsabila. Jadi apa sih pengertian ekonomi dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, yang berarti di dalam perekonomian tersebut tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Adapun ciri-ciri aliran pendapatannya yaitu 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatannya berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian pendapatannya yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi dan rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besar konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Ciri-ciri hubungan di antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan. Disposable. 1. Pendapatan yang rendah mengakibatkan rumah tangga untuk menengok tabungan. 2. Kenaikan pendapatan dapat menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, pendapatan yang tinggi mengakibatkan rumah tangga banyak memilih menabung. Fungsi-fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu barang yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat hubungan rumah tangga dengan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. 1. Kekayaan yang telah terkumpul. 2. Suku bunga. 3. Sikap berhemat. 4. Keadaan perekonomian. 5. Distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, tersedia tidaknya dana pensiun yang tercukupi. Perhatikan tabel 4.5. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga berjumlah 90 triliun, dan tabungan ialah 90 triliun. Berdasarkan pada data ini, fungsi konsumsi pada grafik A akan bermula pada nilai 90 triliun di sumbu tegak yang menggambarkan tingkat konsumsi, dan fungsi tabungan grafik B akan bermula pada nilai 90 triliun di sumbu tegak. Berikut ada kurvanya. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa MPC sama dengan 0,75 dan MPS sama dengan 0,25, yaitu setiap pertambahan pendapatan nasional sebanyak 120 triliun akan menambah konsumsi sebanyak 90 triliun dan tabungan sebanyak 30 triliun. Investasi. Apa sih investasi itu? Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi secara istilah adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengeluarannya yang digolongkan sebagai investasi adalah 1. Pembelian sebagai jenis barang modal, yaitu mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 2. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Dan yang ketiga, pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, barang mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu penentu-penentu tingkat investasi, yaitu ada tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, lalu suku bunga, lalu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, lalu ada kemajuan teknologi, lalu ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Adapun penentuan tingkat kegiatan ekonomi yaitu dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Lalu dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat dan kesamaan di antara investasi dan tabungan. Terakhir dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar.
Nah, selanjutnya perubahan keseimbangan dan multiplier. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, peristiwa yang menimbulkan proses multiplier. Misalnya, para pengusaha meminjam dari bank perdagangan untuk membiayai perluasan kegiatan yang dilakukan dalam berbagai perusahaan yang mereka miliki. Di samping itu, misalkan, usaha memperluas kegiatan perusahaan itu adalah berupa menambah produksi dari tingkat yang dicapai sekarang kepada suatu tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, para pengusaha haruslah menambah barang-barang modal, menambah tenaga kerja, dan menambah pembelian bahan-bahan mentah yang diperlukan. Selanjutnya yaitu menentukan besarnya multiplier. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Selanjutnya, cara menentukan multiplier. Dimisalkan, pada mulanya para pengusaha menambah investasi sebesar 20 triliun dan MPC adalah 0,75. Tambahan investasi sebesar 20 triliun pada permulaannya akan menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan rumah tangga sebanyak 20 triliun juga. Seterusnya, kenaikan pendapatan rumah tangga akan menaikkan konsumsi sebesar 15 triliun dan tabungan sebanyak 5 triliun. Kenaikan konsumsi ini menimbulkan proses multiplier tahap kedua, yaitu konsumsi sebanyak 15 triliun tersebut menyebabkan pertambahan pendapatan nasional sebanyak 15 triliun. Seterusnya, ini akan menimbulkan kenaikan konsumsi tahap kedua sebanyak 11,25 triliun dan tabungan sebanyak 3,75 triliun. Proses pertambahan pendapatan konsumsi dan tabungan ini terus berlangsung sehingga tidak wujud lagi pertambahan pendapatan. Thanks for attention. Assalamualaikum.